Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Fadhal. Ya arhamar rahimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadri ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, qablal bidayah li ta'limi kitab Sulam At-Taufiq hayya naqra surat Al-Fatihah khususon ila muallif al-alim al-fadil. Udah Pak, udah Pak. Ya Bu. Ya Bu. Ya, ada suara ya. Kita khususkan untuk pengarang Sulam Taufik Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Tahir, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, wa ila Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanari, muallif kitab Mirqat Su'id At-Tasdiq Syarah Sulam Taufik, wa nakhusu khususan aidan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhu, wa ila masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina syai'un lillahi. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi ngaji bersama pengasuh kitab Sulam Taufik karangan Syekh Abdullah yang sudah kita kaji hampir separuhnya ya, alhamdulillah. Pada Kamis lalu kita sampai halaman berapa? 29 ya. Kamis lalu itu kita membahas tentang sholat, masih batalnya sholat, kemudian syarat diterimanya sholat, bukan lagi syarat sahnya sholat ya. Sudah masuk pada yang sifatnya itu lebih batini, lebih hakikat sholat gitu. Jadi syarat diterimanya sholat, salah satunya ikhlas kemarin. Menarik juga kemarin itu ada 3 tingkatan ikhlas ya. Ada yang masih ingat nggak? Jadi ikhlas yang paling tinggi itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau saya mengaji kitab meskipun tentang fikih atau tentang tasawuf, selalu saya mencoba menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bekerja gitu, sama saja kan sebetulnya, berarti ya di kantor kita takzim khidmat di Yayasan Islam Al-Hamidiyah kan, di pesantren juga gitu. Sama berarti kita berkhidmat di Yayasan Al-Hamidiyah berarti bisa jadi niatnya itu 3 juga tuh. Tingkat keikhlasan kita itu ada 3. Kan kalau sholat itu ikhlas yang paling tinggi itu kalau pokoknya udah lillah, udah nggak mikirin yang lain-lain. Berarti kalau di Al-Hamidiyah itu kira-kira pokoknya mas saya ingin bertakzim, ingin khidmat ke Al-Hamidiyah, mau digaji atau enggak, ini ikhlas paling tinggi. Mau digaji atau tidak, kayak Gus Bimo lah gitu ya. mau dapat struktur atau tidak, naik pangkat atau tidak. Nah, itu karena saya berkhidmat untuk pesantren yang didirikan oleh Al-Maghfur lah. Itu yang a'laha, kata Syekh Abdullah kan, a'la paling tinggi ikhlasnya itu. Yang kedua itu wasaniha, kemarin yang tingkat yang kedua kan, kalau ikhlasnya itu saya sholat ikhlas dan niat saya itu supaya saya mendapatkan surga, supaya saya dijauhkan dari neraka, itu juga ikhlas di level yang kedua. Berarti kalau kita bekerja itu ya, saya bekerja di Al-Hamidiyah ya, saya insya Allah niat saya baik, niat saya takzim, dan saya mengharapkan supaya ya saya punya income gitu. Ya kan wajar kan, punya reward kan, punya income, punya karir, punya profesi, ikhlas kok itu juga. Jadi saya bekerja di sini itu ya supaya saya mendapatkan rezeki yang halal. Itu ikhlas juga, ikhlas yang level yang kedua. Nah, ada ikhlas yang ketiga itu sholat itu kalau kita ya, ini yang adnaha, yang paling bawah katanya. Adnaha. Kalau kita niat sholat ya supaya saya bisa menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, supaya saya itu ya mulialah di hadapan Allah gitu. Berarti kalau begitu, kalau di tempat kerjaan kira-kira gimana? Yang paling ringan, yang paling bawah itu berarti saya berkhidmat di Al-Hamidiyah itu ya supaya saya bekerja keras itu supaya saya di hadapan pimpinan saya menjadi karyawan yang baik, karena memang kan kewajiban karyawan menjadi karyawan yang baik gitu. Kemarin itu lihat syaraf gitu indallah, supaya saya menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Allah kan pemilik dari kita. Nah, kalau di tempat kerja berarti pemilik pekerjaan itu siapa gitu. Nah, supaya saya punya apa istilahnya itu track record yang baik gitu sebagai karyawan. Itu juga ikhlas juga sama. Nah, tapi di luar yang 3 itu, riyaun wa sum'atun gitu. Nah, kalau niatnya itu di luar yang 3, hati-hati, itu sudah riya. Niat misalnya untuk apa?
di hadapan teman, misalnya untuk kompetisi dengan temannya tapi yang negatif, misalnya supaya saya bekerja keras nih supaya saya bisa menyingkirkan dia, atau supaya saya pokoknya dipuji-puji kemudian saya mendapat promosi tetapi dengan menyingkirkan yang lain atau yang lain. Wallahu a'lam ya. Nah, itu refleksi dari materi tentang ikhlas kemarin itu. Jadi sholat itu sebetulnya adalah cara kita melihat bagaimana kita berkehidupan sehari-hari juga gitu. Nanti dalam hal al-imam wal qudwah juga aturan makmum kepada imam seperti apa sama sebetulnya bagaimana aturan kita rakyat ke pemimpin, memilih pemimpin. Tapi jangan politik praktis nih ya. Ini bahaya nih, udah nyerempet nih. Kita lanjutkan deh. Halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Faslun. Adapun ini satu fasal. Ai hadza faslun. Jadi mubtadanya dibuang. Hadza faslun. Ini adalah satu fasal. Arkanus sholati, adapun rukun-rukun sholat. Bab ini akan menjelaskan tentang rukun sholat. Sab'ata asyara, itu ada 17. Rukun sholat itu ada 17. Apa bedanya rukun sholat dengan syarat sholat? Apa bedanya rukun dan syarat? Kalau rukun di dalam pekerjaannya, kalau syarat di luar atau sebelum pekerjaannya. Kalau dibahasakan itu, rukun itu ma wajaba wastamarra. Ma wajaba wastamarra. Sesuatu yang memang wajib. Ini rukun apa syarat tadi saya bilang? Syarat dulu deh ya. Syarat. Syarat itu ma wajaba wastamarra. Sesuatu yang wajib dan selama mengerjakan kewajiban itu harus terus ada. Sholat misalnya kewajiban, wudhu itu syarat sholat. Selama kita sholat, wudhu itu nggak boleh batal. Itu namanya syarat. Ma wajaba wastamarro. Sesuatu yang wajib dan harus terus gitu. Syarat menjadi seorang karyawan di Alhamidiyah itu misalnya apa syaratnya? Harus syaratnya? Syaratnya harus apa sih? Harus beragama Islam. Ada nggak tuh tertulis harus beragama Islam? Nah, kalau ada native misalnya yang English terus non Muslim gimana? Syarat misalnya bekerja menjadi karyawati di Alhamidiyah adalah pakai jilbab misalnya gitu ya. Maka berarti wastamarra, selama menjadi ini di Alhamidiyah itu harus pakai jilbab misalnya. Begitu juga santri. Syarat menjadi santri di Alhamidiyah adalah pakai kerudung. Selama menjadi santri itu harus pakai kerudung. Gitu. Nah, bagaimana ketika di luar? Ketika liburan atau apa misalnya, secara administratif tidak terkena syaratnya ketika tidak ada di pesantren misalnya. Tapi secara moral tentu tetap gitu ya, karena dia tetap sebagai santri. Tapi kalau rukun itu ma wajaba wan qata'a, definisinya itu ma wajaba wan qata'a. Ini tidak ada di kitabnya tapi saya masih ingat waktu saya nyantren dulu gitu. Itu yang kiai saya sampaikan. Ma wajaba wan qata'a, sesuatu yang wajib dan selesai, begitu dikerjakan sekali itu selesai. Misalnya rukun sholat itu niat, begitu selesai niatnya ya sudah, nggak usah niat terus gitu. Selesai. Itu wan qata'a namanya gitu ya. Ma wajaba wan qata'a. Nah, ini yang akan dibahas ini adalah rukun-rukun sholat yang sifatnya in qata'a. Kalau sudah dilakukan sekali selesai. Dan itu semuanya ada 17 perkara katanya. Al-awwalu yang pertama, al-awwalu adapun yang pertama, an-niyatu itu adalah niat. Niat sholat. Niat sholat ini menurut penjelasan dari Syekh Nawawi di tengahnya itu ada 3 syarat dan 2 kewajiban supaya niat itu dianggap sah.
dan dianggap insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bil qalbi. Syarat niat itu adalah bil qalbi, dengan hati, lil fi'li, untuk mengerjakannya. Jadi niat di dalam hati. Kalau niat hanya di dalam mulut saja itu tidak bisa. Syarat niat itu bil qalbi, di dalam hati sebetulnya. Kalau di dalam kitab Safinah itu bahasanya wa mahalluha, dan adapun tempat niat al qalbu, itu hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, mengucapkannya itu sunnah saja, kata Imam Syafi'i begitu. Jadi sholat itu usolli fardhu zuhri, kedengaran di mulut itu sebetulnya tidak wajib, sunnah saja gitu. Yang menjadi syaratnya itu di dalam hatinya itu harus niat lil fi'li, untuk mengerjakan sholat itu. Itu yang pertama. Syarat yang kedua itu wa yu'ayyinu, dan menentukan itu al-musolli, orang yang sholat, dzatas sababi, penyebab, pemilik sebab sholat gitu. Maksudnya sholatnya itu karena sebab apa? Ada sholat itu yang disebabkan oleh sesuatu. Misalnya seperti sholat istisqa, ya karena pengen hujan, karena kemarau terus. Sholat istisqa berarti dzatas sababnya itu adalah istisqa. Berarti dia harus menyebutkan wa yu'ayyinu dzatas sababi. Usolli sunnatal istisqa misalnya. Atau masuk ke masjid, ya berarti sholat tahiyatul masjid. Usolli sunnatan litahiyatil masjid misalnya. Usolli sunnatan litahiyatil masjid. Atau sholat-sholat yang lain, sholat istikharah, sholat hajat, sholat duha, itu dzatas sabab namanya. Wal wakti, dan menentukan juga dzatal wakti, jadi menentukan waktunya. Waktunya ini sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, itu juga harus ditentukan, termasuk syarat ini ya. Berarti harus punya maksud gitu dengan hati untuk menentukan sholatnya itu sholat apa. Wayanwi, dan berniat itu al-musolli al-fardiyata, kefarduan sholat, fil fardi, dalam sholat fardu. Al-fardiyata menjadi maf'ul bih dari yanwi. Wayanwi, dan berniat itu al-musolli al-fardiyata, sholat fardu, fil fardi, dalam hal sholat fardu. Kalau sholatnya yang 5 waktu berarti harus ada usolli fardod zuhri, usolli fardol maghribi gitu, harus ada. Kemudian wa yaqulu, dan mengucapkan itu al-musolli. Jadi ini aidnya itu ke al-musolli, domir huwanya, tapi tidak tertulis sebetulnya al-musollinya di mana itu kalimatnya, jadi dibuat saja. Kalau biasanya santri itu ditulis saja di pinggir al-musolli, jadi aidnya itu kembalinya, rujuknya itu ke kata al-musolli, kita buat sendiri, orang yang sholat. Wa yaqulu, dan mengucapkan itu al-musolli bihaitsu yasma'u, sekira-kira mendengar al-musolli nafsahu, kepada dirinya al-musolli, kakulli ruknin, seperti segala rukun, kauliyin, yang sifatnya ucapan. Apa yang diucapkan? Allahu akbar, lafadz Allahu akbar, wa yaqulu Allahu akbar. Wa huwa, dan adapun ini qaul, yaqulu tsani arkaniha, itu yang kedua dari rukun-rukunnya, dari rukun-rukun sholat gitu. Jadi harus mengucapkan Allahu Akbar. Hanya sampai di situ. Kalau Syekh Abdullah bin Husain, pengarang Sulam Taufik, itu menjelaskan tentang niat. Tapi kalau kita baca penjelasannya ini yang di luar, yang di tengahnya ya,
yang ditulis oleh ulama Banten kita, Syekh Nawawi Al-Bantani. Tidak sesederhana itu ternyata takbiratul ihram itu, niat itu. Nah, kita baca ya karena penting. Jadi takbir itu bahkan syaratnya itu ada 16. Ada 16 supaya takbir kita itu diterima, sah gitu. Jadi nggak cuma Allahu Akbar. Nah, ini lebih detail lagi, ada 16. Tashtamilu ala sittata asyara syartan dan ala sitti sunanin, ada 16 syarat ditambah ada 6 sunnah. Nah, kita coba lihat ya. Yang pertama, al-ityanu bijami'i hurufin. Semua hurufnya itu Allahu Akbar itu harus lengkap, diucapkannya itu qaiman inda wujubil qiyam, harus ketika sambil berdiri. Kalau dia sholatnya memang berdiri gitu ya. Ya tentu saja kalau niat kan Allahu Akbar ya dia sedang berdiri kan gitu. Kalau misalnya ada satu huruf saja tidak berdiri, misalnya langsung saya pengen sambil duduk Allahu Akbar, begitu barnya itu duduk gitu misalnya, atau duduk di kursi misalnya gitu ya. Kan ada kan yang sholat di kursi, kalau pas niatnya saya berdiri sebentar deh, nggak apa-apa deh, berdiri Allahu Akbar, duduk gitu misalnya gitu ya. Kalau mau duduk saja, tidak usah gitu. Nah, tidak usah berdiri gitu ya, karena kalau misalnya mampu berdiri tetapi niatnya itu pas tidak berdiri, lam tanaqid sholatnya nggak jadi, harus diulang lagi. Yang kedua, isma'u nafsihi laha, harus terdengar oleh kita. Allahu Akbar itu kadang ada yang suka gitu aja gitu. Jadi ada juga yang Allah ya, kadang terlalu mengganggu orang lain juga. Jadi yang penting sebenarnya isma'u nafsihi. Dirinya saja mendengar Allahu Akbar. Nah, itu cukup ya. Jadi harus mendengar kitanya, kalau kita bisa mendengar. Yang ketiganya, kaunuha lilafdzil jalalah, harus lafaz jalalah. Allahu. Kan Allah itu namanya ada berapa? Ada 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Wallahu Rahman, Rahim, Malikul Qudus. Ini saya kan udah hafal nih Asmaul Husna. Jadi sholatnya Ar-Rahmanu Akbar. Kayaknya keren banget gitu. Keren karena dia atau saya pakai Al-Malik deh, yang maghribnya Al-Maliku Akbar. Seolah-olah dia tahu banget Al-Malik itu Allah juga loh. Wah dia, tapi tidak. Untuk niat itu harus bilafdil jalalah, harus dengan lafaz Allah. Bid'ah itu sesuatu yang baru. Memang dalam hal ibadah yang sudah baku tidak boleh kita membuat bid'ah gitu ya. Segala sesuatu yang sifatnya ibadah mahdhah itu sudah dibakukan, dan ketika kita membuat yang baru itu namanya bid'ah yang dhalalah. Tapi kalau dalam urusan duniawi ya segala sesuatu itu pada dasarnya boleh, kecuali kalau dilarang oleh Nabi gitu. Kalau dalam urusan duniawi. Tapi kalau dalam urusan ibadah mahdhah, segala sesuatu itu dilarang kecuali diperintahkan. Gitu. Itu prinsipnya kalau dalam ibadah mahdhah, jadi balik. Ini juga begitu kan, sudah diperintahkan bilafdil jalalah. Jadi jangan bikin-bikin. Islam Nusantara sholatnya pakai bahasa Indonesia katanya. Nggak ada. Itu orang yang tidak paham Islam Nusantara. Warabi'u, nah yang keempatnya di halaman 30, masih di tengah tuh penjelasan, saya bacakan dulu ya. Kaunuha bilafdi akbar, juga harus Allahu Akbar, tidak bisa diganti dengan Allahu As-Somad misalnya gitu. Kan ada dalam Al-Quran, iya, tapi kalau untuk niat Allahu Akbar. Wal khamis, yang kelimanya bisighati af'al. Af'al itu artinya kan akbar, itu artinya maha besar. Sighatnya itu sighat tafdil, af'al. Allah juga kan kabir, misalnya Allahu kabir. Itu tidak boleh.
Kemudian yang keenam itu bil lughatil arabiyyah liqadirin 'alaiha. Harus pakai bahasa Arab bagi orang yang mampu belajar mengucapkan Allahu Akbar. Ada tidak yang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar? Baru masuk Islam, waduh susah. Kayaknya enggak deh, kalau Allahu Akbar saja itu bisa. Jadi wajib, wajib. Meskipun ada ruang. Waman ajaza, barang siapa yang tidak mampu mengucapkan Allah takbir katanya dengan bahasa Arab dan dia tidak memungkinkan belajar misalnya gitu dalam waktu itu, maka boleh dia tarjama anhu ujuban bi ayyi lughatin. Baru itu boleh katanya. Aku belum bisa mengucapkan au misalnya. Ya, Allah Maha Besar. Itu bisa juga menurut sebagian ulama gitu ya. Qala Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar gitu ya. Tapi saya kira jangankan mengucapkan Allahu Akbar, baca Fatihah saja non muslim pun lidahnya sama saja kalau dia belajar. Ini masalahnya kan belajarnya itu kan, harus belajar. Kemudian apa lagi? Yang ketujuh, taqdimul lafdzil jalalah, mendahulukan lafaz jalalah sebelum akbar. Jadi jangan dibalik. Niat sholat itu Al-Akbar Allah. Oh, artinya sama, yang maha besar itu Allah itu sama, tapi tidak bisa. Harus didahulukan Allahnya. Allahu Akbar. Tidak bisa Akbar Allah. Macam-macam aja ya. Kalau ada yang melakukan itu. Yang kedelapan, ada mumad di hamzatil jalalah. Hamzah jalalahnya jangan dipanjangin. Allahu Akbar. Nggak boleh itu, nggak boleh dimadkan. A-nya kan masuk ke Allah, jadi tidak boleh itu. Tidak boleh dipanjangkan ya. Itu 8. Kesembilan ada mumadil ba min akbar. Barnya juga tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Tidak boleh. Jadi ini kelihatannya sederhana, tapi saya nitip kadang-kadang karena kita terlalu nyaman dengan lagu, kadang-kadang yang harusnya pendek menjadi panjang. Jangan. Apalagi ini niat gitu ya. Niat. Allah, kalau Allahnya memang panjang ya. Allahu Akbar. Nggak boleh. Allahu Akbar. Pendek. Yang ke-10 ada mutasdidil ba. Ba-nya jangan ditasdidkan. Gimana mentasdidkan ba? Allahu Akbar. Banyak habis mati susah kan ya. Pokoknya harus belajar membaca Al-Quran. Intinya begitu. Ke-11 ada muziyadati wawin sakinah, jangan ditambah waw yang sukun. Au mutaharrikah baina kalimataini. Allahu Akbar. Kadang-kadang ada tuh Allahu Akbar. Allahu huwa. Nah, ini mengucapkannya itu bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Nah, itu jadi sepertinya ada Allahu wa, ada waw itu. Huwa Akbar. Allahu iya Akbar itu. Apalagi wa akbar ya. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-12 tidak boleh ada mulfasli bainahuma, tidak boleh juga dipisah antara keduanya itu dengan dhamirul fasli. Allahu huwa akbar. Dhamir, ada dhamir huwa di situ. Allahu huwa akbar. Tidak jadi lam tanaqid sholatuhu, sholatnya tidak jadi itunya. Yang ke-13 ada waqfah tawilah baina kalimataihima. Jangan berhenti terlalu panjang di antara Allah dan Akbar. Allah Akbar. Kayaknya kelamaan deh. Ya enggak? Mungkin maksudnya sih khusus supaya, karena kan harus niat kan. Nanti ada syarat berikutnya itu hudur sampai huruf ro itu harus niat. Allah. Kan ketika mengucapkan itu kan aku niat sholat zuhur 4 rakaat makmum misalnya kan gitu. Nah, kalau masih dalam batas wajar tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu panjang, waqfah tawilah, itu tidak boleh.
Yang ke-14 dukhul waktu sholat. Waktu sholatnya sudah masuk, tunggu, jangan karena buru-buru. Sholat zuhurnya 12.04, jam 12 sudah niat. Wah, udah Allah paling cuma 1 menit lagi. Tidak bisa. Tunggu dulu masuk. Yang ke-15 iqa'uha bijami hurufiha ba'dal istiqbal al-wajib. Harus semua hurufnya itu harus jelas, harus diucapkan. Ya. Ngomongnya Banten banget ya. Ceritanya emak-emak lahir kalau anaknya nangis. Ada yang rame. Ya pasti tidak sengaja ya. Ya, kemudian yang ke-16-nya apa? Ta'khiruha fil iqtida an takbiratil imam. Ini juga penting. Salat dianggap sah niatnya itu kalau makmum itu harus menunggu selesainya takbir imam. Ta'khiruha yakni takhiru takbir fil iqtida ketika makmum an takbiratil imam. Jadi tunggu dulu imam sudah baru Allahu Akbar. Jangan iktiron, jangan bareng apalagi mendahului. Jadi biarkan imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Ini yang saya sering melihat minimal tuh iktiron tuh bareng. Imam baru Allah, dia ikut Allah. Jangan, tunggu dulu itu. Bisa jadi imamnya gagal. Allah, dia udah bar gitu. Bisa jadi loh. Saya juga kadang-kadang begitu. Merasa kayaknya belum pas ya. Saya lihat dulu makmumnya, diulang dulu gitu. Makanya harus tunggu dulu gitu. Makmumnya udah baca Fatihah gitu. Kalau jadi rakyat itu harus tunggu dulu. Tunggu atasan dulu. Jangan mendahului. Ya, kalau mendahului tanpa instruksi, itu bahaya itu. Gitu ya. Itu yang keberapa tuh tadi? Ya, udah yang ke-16 ya. Lalu sunatnya apa sunatnya? Wasunanu idrojuha bisur'ah wa mubadaratil ma'mum biha. Nah, memang sunnahnya itu mubadaroh, segera kalau makmum itu. Maksudnya ketika imam sudah bar, dia segera, jangan nunggu gitu ya. Biaya stagila biya akibat taharrumi imamihi. Begitu imam sudah selesai, asal jangan bareng gitu. Kemudian wal jahru biha lil imam. Imam itu disunnahkannya itu juga kenceng niatnya. Jangan jadi imam tapi langsung, jangan. Kalau jadi imam, sholli fardhu zuhri arba'a. Tapi bukan usholinya yang zahar. Maksudnya Allahnya. Allahu Akbar. Nah itu sunnahnya, itu jahar bagi imam gitu ya. Bihaitsu yasma'uha man khalfahu. Sekira-kira orang yang di belakang kita mendengar, bukan butuh orang di belakang jauh banget. Orang yang satu baris di belakang kita itu kira-kira mendengar kita, mendengar takbirnya. Kalau seandainya jauh berarti biasanya ada perantara kan yang menyampaikan ke makmum yang jauhnya lagi gitu. Kemudian apa nih? Wajazmu bitakbirihim aqibah wajazmurra min akbar. Ro yang di dalam kata akbar itu juga jangan dibaca Allahu akbaru, jangan, tapi wajazmurra itu sunnah disukunkan di waqaf ya. Allahu akbar. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak apa-apa. Kira-kira begitu. Itu baru niat. Ya, yang kedua ya. Jadi yang pertama apa? Niat. Yang kedua itu ini apa sih yang kedua nih? Ini kan ada 17. Yang pertama niat. Terus kalau Allahu Akbar ya. Sekarang yang ketiga ya. Asalisu adapun yang ketiga al-qiyamu itu berdiri fil fardi dalam sholat fardu lil qadiri bagi orang yang mampu untuk berdiri.
Dan berdirinya itu menurut Syekh Nawawi al-i'timad ala qadamaihi, harus panceg di atas dua telapak kakinya gitu ya. Harus benar-benar kelihatan. Kemudian nah di sini ada penjelasan dari Syekh Nawawi. Bagaimana kalau ada orang yang ketika berdiri itu memang badannya agak bungkuk gitu. Kan ada kan yang agak bungkuk begini ya. Jadi kelihatan sholat berdiri tapi kok kayak ruku gitu. Nah, sampai dijelaskan di sini oleh Imam Nawawi. Kalau seandainya punggungnya itu bengkok, likibarin karena dia sudah sepuh, marodin atau lagi sakit. Kalau lurus itu ini habis baru operasi, jadi dia bungkuk begitu. Hatta soro karokiin, sehingga seperti orang yang ruku. Bagaimana dong berdirinya itu? Nah, berdirinya itu adalah dengan sebisanya. Kemudian ketika ruku dia cukup menambahkan isyarat ruku. Wazada inhina ar-ruku, gitu. Cukup dengan isyarat, walaupun sedikit saja isyaratnya itu, gerak misalnya, ya sama seperti ketika kita sholat di pesawat ya, duduk kan, bagaimana ruku dan sujudnya kan isyarat kan, ketika kita sholat misalnya jemaah haji, umroh, sholat di pesawat kan karena 9 jam misalnya, ya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sujudnya lebih bawah lagi, gitu. Itu isyarat, inhina. Ar-rabi'u, adapun yang keempat dari syarat dari rukun salat. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, qiraatul Fatihati, itu membaca Fatihah. Membaca Fatihah dengan benar, dengan fasih, tajwid dan makhrajnya, termasuk tastamilu ala ahada asyara syarton. Ada 11 syaratnya yang harus dibaca dengan benar. 11 Fatihah aja ya. Kita jangan-jangan belum tahu nih 11. Coba nih kita lihat. Yang pertama, membaca setiap ayatnya. Jadi ada 7 ayat, tidak boleh dilewat. Bil basmalati, dengan basmalah. Berarti ini mazhab yang mengatakan bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Kan ada juga imam yang mengatakan basmalah bukan bagian dari surat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada kan imamnya yang tidak terdengar basmalahnya kan, belum tentu nggak baca loh. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin misalnya, tidak pakai basmalah gitu. Nah tapi kalau ini Imam Syafi'i itu bil basmalah. Itu yang pertama. Yang kedua syaratnya itu at-tasdidat wat tasdidat. Syarat yang kedua itu mura'atut tasdidat dan wat tasdidati bacanya ya, karena bil basmalati wat tasdidati. Yang kedua itu adalah tasdidnya harus benar, terutama dalam kalimat iyyaka na'budu. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak tuh kalau suka sholat di mall, kadang-kadang saya aduh ini imamnya iyaka itu. Saya kadang-kadang mufarokoh kalau terlalu ekstrim salahnya di Fatihah ya. Mufarokoh itu artinya pisah. Kita lagi makmum nih, tiba-tiba kan nggak tahu kita kan di mall kan misalnya kan, suka ke mall kan? Ya, ya. Kemudian ketika sholat, ini kok Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka misalnya gitu. Wah, ini udah parah nih. Ya udah saya niat mufarokoh. Artinya misah sendiri, baca sendiri, kemudian saya niat sholat sendiri meskipun mungkin gerakannya sama dibarengkan biar nggak terlalu menonjol, itu tidak apa-apa, itu mufarokoh namanya gitu ya. Kalau yakin bahwa ini tidak bisa bacaannya. Tapi kalau misalnya bacaan di Fatihahnya bagus, hanya saja di mungkin bacaan sunnahnya, maksudnya suratnya misalnya kurang gitu. Oke. Atau tidak sampai misalnya merusak makna, tidak apa-apa kalau tidak sampai merusak makna. Tapi watasdidat itu penting sekali.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada juga yang membaca yang tidak mengubah makna, tapi Maliki Yaumiddin, maknya pendek, tidak apa-apa kalau itu. Kan ada mazhabnya kan ada. Ada Maliki Yaumiddin, ada juga Maliki Yaumiddin. Jangan protes kalau itu mah. Itu ilmunya belum nyampe berarti kita kalau salah tuh mimnya panjang. Enggak, itu ada ilmu. Mainnya belum, ngopinya kurang jauh, ngopinya. Ya wadduha juga gitu ya. Ya itu yang kedua. Nah, dan tasdid di dalam surat Al-Fatihah saja ada 14 katanya kan. Ada arba'asyarata syiddah. Ada 14 gitu. Kemudian yang ketiga wa muwalatiha. Dan membacanya itu, membaca Fatihahnya itu harus dengan terus-terusan. Setiap ayatnya itu yang 7 itu. Kalimat-kalimatnya nyambung. Di dalam pembelajaran Al-Quran metode bil qalam itu ada satu buku kecil yang diterapkan di Alhamidiyah ya, di pesantren. Itu tentang wakaf tuh di mana saja. Nah, meskipun mungkin ada yang tidak sampai rusak gitu, mengakibatkan rusak. Misalnya begini. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada yang berhenti di situ. Sebetulnya itu wakafnya bukan di situ baiknya. Apakah di syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, atau langsung siap-siap nafasnya dari mulai syirata sampai waladhdallin gitu ya. Jadi hati-hati juga terkait dengan. Tapi yang penting itu mualah itu maksudnya jangan sampai berhenti terlalu lama dari satu ayat ke ayat yang lain. Ya. Wa mualatiha. Yang keempat, wa tartibiha, dan harus menjaga tertibnya ayat-ayat. Ayat-ayat yang 7. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir Rahim. Loh, ini kok gimana ini? Ya kan sama dibaca semua ayatnya, tapi tidak tertib. Jadi, itu yang dimaksud dengan tertib. Yang kelima, ikhrajul huruf min kharijiha. Harus menjaga betul huruf-hurufnya itu keluar dari tempat keluarnya huruf. Jadi kalau di Alhamidiyah itu kan ada metode ummi, ada metode bil qalam. Itu tujuannya itu supaya kita belajar sifatul huruf. Aduh, sepertinya gampang belajar Quran tuh, tapi sifatul huruf saya aja belum tentu lulus loh. Kalau diuji di langsung di pesantren ilmu Al-Quran di Malang misalnya ya, ada qori ceritanya, qori juara. Kemudian tes gitu di PIQ itu nggak lulus Fatihahnya. Karena ada yang menurut kita mungkin seperti biasa gitu ya, tetapi sebetulnya salah, keliru secara qiraat yang benar. Gitu. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di mana salahnya? Al itu mantul dikit di al, kan harusnya kan tidak begitu. Alhamdulillah, jangan tawalud namanya itu, tawalud. Jadi jangan melahirkan sesuatu yang itu kalau mau detailnya. Makanya bagi para guru, bagi kita juga ya, para ustadz juga, metode bil qalam harus khatam di pesantren Alhamidiyah ini ya. Metodenya apa saja sebetulnya? Ada qiraati, ada iqra, ada apa lagi? Banyak ya. Yang penting itu harus bisa mengeluarkan sifatul huruf dengan benar. Konon yang paling susah itu huruf bo katanya. Bod. Saya juga nggak tahu udah benar atau belum. Huruf dod itu kan bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di tengah gitu. Tergantung orang mana. Kalau orang Sunda biasanya di sebelah kiri sini. Kalau Madura di kanan gitu. Atau yang paling sederhana itu dzal. Siratal ladzina. Ayo, apa biasanya kelirunya?
Siratal ladina itu yang paling banyak, atau siratal lazina yang paling banyak. Siratal lazina an'amta alaihim, kan keliru itu. Harusnya siratal ladzina. Dza, ujung lidahnya ditempel ke gigi atas. Siratal ladzina. Itu yang dimaksud dengan mura'atu ikhrajil huruf min kharijiha gitu ya. Misalnya nih di Syekh Nawawi di sini menjelaskan nih, bagus nih. Kalau seseorang menukar huruf dengan huruf yang lain padahal dia mampu mengucapkannya, lam tasihha qiraatuhu. Tidak sah tuh bacaan Fatihahnya, berarti sholatnya juga batal. Nah, tetapi kalau seandainya dia memang nggak mampu, lidahnya cadel gitu, nggak bisa mengucapkan lo aja, lo pada ro, ar-Rahman, Al-Rahman. Ah itu itu tidak apa-apa. Wa illa shohat. Kalau memang ada halangan ya tidak apa-apa, gitu. Tetap sah sholatnya. Misalnya di sini contohkan yaitu siratal ladina kan, siratal ladina biddal lam tasihha sholatu, nggak sah loh sholatnya. Sirat kalau dia mampu ya, tapi kalau belum mampu ya belajar, berarti harus belajar lagi. Lam tasihha sholatu. Kemudian yang ketujuhnya itu di tengahnya ya, wa adamil lahni. Ketujuhnya itu selamat dari lahan. Lahan itu salah baca artinya. Lahan itu baca. Jadi adamil lahni tidak salah baca. Salah baca yang menyebabkan mengubah makna itu. Al-mukhilli artinya yang mengubah. Wa adamil lahni dan tidak ada lahan, salah baca, al-mukhilli yang mengubah bil makna atas maknanya. Misalnya mengubah maknanya itu qaddamita an'amta syiratal ladzina an'amta alaihim diganti menjadi syiratal ladzina an'amtu. Ya, kalau an'amta kan engkau memberikan nikmat, kalau an'amtu aku memberikan nikmat. Atau an'amti, bagi saya Tuhan kayaknya perempuan deh, saya ganti aja deh syiratal ladzina an'amti, kan anti kan, saya udah belajar nusorok gitu, bagi saya ini feminis mungkin. Enggak canda. Ya, misalnya diganti gitu ya, an'amta menjadi an'amtu atau di an'amti. Atau iyaka, saya mau ganti aja deh menjadi iyaki. Iyaki na'budu wa itu berarti mengubah makna, salah ya. Lahan namanya. Wa yahrumu dan haram apa al-lahnu, lahan salah baca, alladzi yang lam yakhulla ya, yang tidak mengubah. Haram jadi gini, wayah rumu dan haram apa al-lahnu salah baca, alladzi yang lam yakhulla tidak mengubah itu lahan, tidak mengubah makna, itu haram, tetapi wala yabtulu dan tidak membatalkan sholat. Ada lahan yang nggak boleh juga tetapi tidak sampai membatalkan sholat. Misalnya karof ihai alhamdu, alhamdu dibaca alhumdu. Di dalam bahasa Arab nggak ada kata alhumdu, jadi itu nggak boleh diubah, tapi itu tidak membatalkan sholat katanya. Atau dal di dalam na'budu diganti iyyaka na'badu misalnya. Na'badu itu tidak ada, yang ada na'budu gitu, karena itu sighat yaf'ulu misalnya gitu ya. Tapi wala yabtulu tidak sampai membatalkan, wala yabtulu dan tidak batal sholatnya. Kemudian apa lagi nih? Membaca Fatihahnya katanya juga harus ala nadzil makhsusi, atas nazam yang telah dikhususkan. Kalau dibaca dengan nazam yang lain maka batalat sholatuhu. Ini apa maksudnya nazamnya ya? Apa maksudnya dengan langgam Jawa? Boleh nggak dengan langgam Jawa? Gimana tuh?
Sholat, kemudian surat Fatihahnya dengan langgam Jawa, dengan kinanti misalnya. Udah kletik bisa ngapung. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Gitu. Jadi udah kletik bisa ngapung nak. Nah kan gitu. Nah itu kalau menurut di sini tidak boleh. Kalau menurut di sini, ketika sholat. Tapi kalau ini konteksnya ketika sholat. Ketika sholat itu ala nazmi al makhsusi, nazam yang dikhususkan. Tapi tentu saja ini mungkin ada pendapat yang lain ya. Tetapi kalau di luar sholat ya, saya kira kiroah saja kan ada kiroah sam'ah ya, ada banyak ya. Kalau di luar sholat, batolat sholatuhu katanya. Kemudian yang ke-8 tuh di tengahnya itu min adami qiraatin bisyadzah. Jangan membaca di dalam bacaan Fatihah ketika sholat itu dengan bacaan yang syadzah. Syadzah itu menyimpang. Maksudnya ada mungkin bacaan yang lain yang tetapi tidak disepakati oleh para ulama. Kemudian yang ke-9 ada musharif. Jangan ada yang asharif itu mengalihkan. Ada musharif, jangan ada yang mengalihkan perhatian. Misalnya begini, mengalihkan perhatian itu. Kita lagi sholat, kita lagi baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba ada yang bersin. Asik, alhamdulillah. Lalu yarhamukallah misalnya gitu. Padahal dia lagi sholat, itu nggak boleh. Ada musharif. Falau atosa, kalau seandainya ia bersin, ia sendiri yang bersin pun tidak boleh dia. Misalnya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, hasib. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi, itu nggak boleh. Ada musharif. Tidak boleh ada yang memalingkan. Ya. Kalau seperti itu nanti lam yasihha, tidak sah ya, salat. Yang ke-10 isma'uhu nafsah. Dengarkan ke diri kita. Kalau baca Fatihah itu dengarkan ke diri kita. Jadi usahakan kita mendengar alhamdulillah ar-rahmanir-rahim. Kalau bukan sholat jahar ya. Kalau sholat jahar kan jelas kedengeran gitu ya. Yang ke-11 iqa'uha bijami hurufiyah, semua hurufnya sudah tadi ya. Oke. Kemudian yang berikutnya al-khamisu, adapun yang kelima, ini tidak mungkin selesai. Kita lihat ini menit berapa mati ya? Oh ya, sedikit lagi ya. Al-khamisu, adapun yang kelima ar-ruku'u, rukunnya salat yang kelima itu ruku'. Bi ayyan haniya, dengan cara ruku, yanhania itu apa ya? Membungkuk. Bi ayyan hania, dengan cara membungkuk itu al-musolli, bihaitsu tanalu, sekira-kiranya nyampe apa rohatahu, telapak tangannya rukbatahi, kedua lututnya. Itu rukun yang ke-6. Ruku, dan rukunya ukurannya itu telapak tangan kita nyampe. Jadi kalau ruku, ini kan telapak tangan ada ukurannya. Kalau seandainya cuma begini aja terus nggak nyampe, ada juga yang rukunya sampai ukurannya itu di lutut, pegang lutut gitu ya. Dan kira-kira kalau kita menaruh papan di punggung si yang musolli itu, papan itu kalau ditaruh telur kira-kira gitu, itu telurnya tidak menggelinding lah, kira-kira. Maksudnya lurus, walaupun kan kita susah melihat sendiri lurus ya. Nah, tapi itulah kira-kira bi ayyan hania itu ketika ruku itu dengan cara membungkuk yang tumani. Bihaitsu tanalu rohatu rukbatahi. Asadisu. Nah, tapi yang menariknya itu soal ruku juga ya. Di Syekh Nawawi di sini menjelaskan ruku itu ya harus memang niat ruku.
Kalau niatnya itu misalnya membetulkan sarung gitu, itu malah batal gitu. Atau niat mengambil sesuatu, itu tidak dianggap sebagai ruku. Sampai bawah ya, sedikit lagi sampai yang ketujuh. As-sadisu, adapun yang keenam, at-tumakninatu itu tumakninah fihi di dalam ruku. Tumakninah itu artinya sukunun ba'da harokatin, diam setelah bergerak, itu tumakninah namanya. Jadi harus ada diam setelah kita bergerak. Misalnya Allahu Akbar ruku, nah itu harus tumakninah, tidak boleh langsung bergerak lagi, harus ada sukun ba'da harokatin. Dan ukurannya itu kalau di sini disebutkan itu biqadri subhanallahi, seukuran membaca subhanallah. Cukup. Jadi, ruku itu Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar subhanallah sekali cukup, minimal. Walaupun yang paling sempurnanya itu menambahkan sampai subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Itu lebih tumakninah lagi. As-sabi'u, adapun yang ketujuh, al-i'tidalu itu i'tidal. I'tidal berdiri setelah ruku ya. Bi ayyan tasiba, dengan cara anceg gitu. Apa anceg itu? Ajeg ya. Mantap gitu, qaiman, dalam keadaan berdiri. Itu baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunat ya. Dan ini tumaninahnya. As-saminu, adapun yang kedelapannya, at-tumaninati itu tumaninah fihi di dalam i'tidal. Belum bisa selesai sekarang karena sudah cukup waktunya membahas rukun sholat, tetapi karena kita ingin detil apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi di tengahnya, jadi kita bahas sehingga mungkin baru sampai pada nomor yang ke-8 ini. Jadi jangan lupa bahwa tumakninah pun termasuk bagian dari rukun sholat ya. Kalau melihat di sini, artinya kalau sholat lalu tidak tumakninah, itu kehilangan rukun sholatnya. Tidak boleh tidak tumakninah, harus tumakninah. Kalau kata orang tua saya mah dulu, kalau sholat jangan siga papatong mandi gitu. Tahu papatong? Orang Sunda mah tahu ya. Papatong, capung. Kayak capung mandi. Lalu mandi di ini, dia terbang ke kolam, cup. Jangan kayak gitu sholat itu. Udah ahli saya mah 2 menit selesai. Gitu. Udah lulus, katanya, mentang-mentang udah ahli sholatnya. Bisa sih, bisanya bisa gitu. Dan mungkin secara fikih sholatnya sah. Karena kan tumakninah kan ukuran subhanallah kan. Allah Akbar. Baca Fatihah, nggak usah baca ini misalnya surat gitu, langsung ruku. Allah. Sami Allah. Allah itu bisa sah gitu secara. Nah, tetapi mungkin dari segi tawadhu, khusyuk itu yang mungkin kurang. Itu yang dibahas oleh Sulam Taufik ini ya. Demikian para jemaah alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu dari jemaah sekalian. Nah, yang di studio juga banyak. Wah, ini ada ribuan. Kalau dikali ya. Ya, atau yang di Zoom juga mangga, silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung aja boleh Kiai? Mangga Pak Zaini, Kang Zaini, mangga. Terima kasih. Jadi maaf nih memulai ya. Mangga. Tadi di awal membahas tentang arkanus shalah. Kemudian ya harus berdiri gitu kan kalau memang mampu. Tapi pada saat yang sama, misalnya ada kendala, nggak mampu lagi, diganti sampai duduk. Nah, itu kira-kira bagaimana, Kiai? Terima kasih. Bagaimana kendalanya tadi? Ketika awal sholat, dia mampu berdiri. Oh iya. Nah, terus mungkin ada karena misalnya ada sakit apa gitu, berubah dari posisinya dari diri menjadi duduk. Nah, itu apa dianggap tidak batal gitu, Kiai? Sudah? Ya, saya kira tidak.
Jadi Tidak ya? kalau seandainya memang dia tidak mampu, yang namanya berdiri itu bihaitsu qudratihi, sekira-kira mampunya. Nah, ada kalimat bihaitsu qudratihi. Kalau mampunya itu sepenuhnya, misalnya maghrib 3 rakaat, saya mampunya 1 rakaat, misalnya yang sisanya itu duduk, bahkan sudah disediakan, tidak apa-apa, bihaitsu qudratihi. Tidak naon, tidak dianggap batal. Ya. Baik, Ki. Terima kasih, Ki. Mangga, atur nuhun. Ada lagi? Pak Zain, mangga Pak Zain. Mana itunya mic-nya ada supaya kedengaran sama jemaah yang lain? Kalau ada. Dipencet. Udah. Mati. Apa Pak? Dilanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kayak kalau hadir di sini tuh beda rasanya. Beda ya rasanya ya, auranya ya, alhamdulillah. Hatinya sudah ini dapat hidayah. Izin bertanya bagi. Ya, mangga. Kalau di Masjid Al-Hamidiyah mungkin ketika mereka kita niat hampir sama semua ya. Rata-rata ketika mereka sholli itu mereka betul-betul terkadang agak lama untuk turun karena memang dibarengi dengan di hatinya. Tapi kalau di tempat lain itu saya perhatikan, atau di tempat saya, di musola saya itu mereka atau datang gitu ya, datang dan dia langsung begini aja. Mungkin mereka bermazhabnya, atau saya kurang tahu apakah mereka memang niatnya kalau digini tuh terlalu cepat, saya bilang. Begini tahu udah begini aja gitu. Itu yang pertama bagi ya, yang kedua kan kita sholat hampir setiap hari ya, entah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Gitu. Kemudian ketika kita melenceng gitu ya, melaksanakan sesuatu yang nggak baik dari larangan Allah, terus saya ingat ngaji yang kemarin itu, bahwa kata Nabi sholat itu berarti dia sia-sia gitu. Apakah seperti ekstrimnya seperti itu gitu? Padahal kita melakukan setiap hari, atau misalkan dia itu korupsi lah, misalkan yang memang dia ada tekanan, atau misalkan dia ngambil barang, terus apakah selama hidup dia itu benar sholatnya itu percuma? Gitu. Kemudian terakhir bagi Kiai, apa sih bedanya fahsya dan munkar itu? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zen. Ini mungkin mikrofonnya saya nggak tahu, mungkin kurang tidak aktif ya. Tadi Pak Zen, jemaah Alhamdulillah kita bertanya. Yang pertama itu bagaimana suka ada di tempat sholat itu kita menyaksikan yang sholat cepat sekali niatnya. Begitu masuk ke masjid langsung loh. Nah, untuk ukuran takbir kelihatannya kok terlalu cepat gitu ya. Ya, ini memang kembali pada keyakinan kita soal niat. Jadi kalau seandainya patokannya itu ada
baru langit pertama saja ditolak, kembalikan sholat. Bisa jadi. Dan kalau memang demikian, mati ya. Ya, jadi dalam beberapa riwayat memang ada yang mengatakan bahwa sholat itu bisa ditolak bisa tertolak ketika kita melakukan itu yang tadi itu fahsya wal munkar gitu. Ketika kita melakukan keburukan, ketika kita melakukan perbuatan yang mungkar begitu ya, baru masuk ke langit pertama saja sudah ditolak gitu. Itu artinya keseluruhan, jadi bukan per sholatnya gitu ya, bukan per sholat misalnya ditolak, tetapi amal-amal dia, sholatnya, puasanya secara keseluruhan bisa saja ditolak oleh Allah ketika dia melakukan sesuatu yang ya waktu itu apa misalnya bahkan riak saja gitu ya. Ya dia sholat sih rajin gitu, tapi ada riak dalam dirinya itu. Aduh, ini yang paling susah itu kan. Masya Allah, saya sendiri kan juga masih terus gitu berusaha gitu ya. Gimana supaya saya tidak riak gitu. Karena riak itu kan pengen dipuji, kepuji dikit aja riak. Gitu. Misalnya saya di sini ngaji, kalau saya ada perasaan misalnya, saya bisa nih, itu kan udah riak. Ya Allah, jadi betapa tentu saja di situ konteksnya Al-Ghazali mengingatkan kepada kita soal bagaimana terus kita harus berupaya membersihkan hati lah gitu ya. Nah, soal diterima atau tidaknya amal kita ya tentu saja kita husnudzon sama Allah. Kata Allah, ana inda zanni abdi, aku itu tergantung sangkaan hambaku. Ana inda zanni abdi, kalau hambaku mengira bahwa amalnya akan diterima, terima. Kalau dia suudzon sama Allah, ya Allah juga akan sesuai dengan perkiraannya gitu ya. Dan yang terakhir fahsya dan munkar. Salat itu kan mencegah kita tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan yang buruk dan perbuatan yang ingkar. Ini soal derajat keburukan, fahsya dan munkar itu. Fahsya itu ngomong buruk saja itu fahsya, keburukan gitu ya. Kalau munkar jelas itu dosa besar apalagi gitu ya. Sesuatu yang maksiat itu munkar itu. Tapi di bawah munkar itu ada yang sifatnya itu buruk, kata-kata buruk saja atau menyakiti orang saja. Itu mungkin bukan satu kemungkaran, tetapi itu fahsya, gitu ya, menyakiti orang. Kira-kira begitu. Iya. Sudah jam 3, kalau tidak ada lagi, tidak ada di chat ya? Tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya kita akhiri dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan taklim kita memberikan manfaat kepada kita. Dan mudah-mudahan seperti Pak Zen tadi, jadi kita semuanya hatinya merasa tentram kalau ada di majelis taklim, majelis ilmu. Kalau hati kita merasa tentram di majelis ilmu, itu insya Allah artinya hati kita baik, yakin deh. Kalau ada di majelis ilmu tapi gerah, nggak betah, terpaksa, nah itu berarti kita harus introspeksi lagi diri kita ya. Karena ini adalah semuanya kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Fadhal. Ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin wa laisa narju siwa, fadrik ilahi dara,
Qablal fana wal halak ya ummu dunya wa din. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana ya dzal ula wal ghina wa ya qawi ya matin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.